Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardo Wisnurarendra, salah satu peserta manajemen akselerasi program. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya terkait rangkuman buku saku manajerial, di mana yang video kedua kali ini merangkum dari bab 7 sampai bab 14. Oke, langsung saja. Untuk bab 7, pembahasan pertama adalah terkait menentukan goals. Langkah pertama untuk menentukan goal adalah dengan menentukan dahulu sasaran target perusahaan yang harus jelas agar dapat mengukur kinerja. Kita tidak mungkin bekerja tanpa sasaran, karena saat kita bergerak ke suatu arah, pada saat yang sama kita menjauhi arah yang lainnya. Kita perlu tegas memilih kemana akan pergi, serta pergi kemana itu dengan alasan yang jelas. Masalahnya adalah apakah sasaran yang dipilih tersebut ditetapkan dahulu atau ditetapkan belakangan. Sasaran harus dibuat dan ditentukan sejak awal sebelum ada tindakan agar setiap langkah yang diambil mendekatkan pada pencapaian sasaran. Penetapan sasaran adalah suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam lingkungan waktu tertentu, sasaran yang kita tetapkan dikatakan tepat jika sasaran tersebut berkesesuaian dengan situasi kondisi dan lingkungan. Proses penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal. Peluang merupakan faktor eksternal yang memiliki kecenderungan positif bagi perusahaan, sedangkan ancaman adalah kecenderungan negatif dari faktor eksternal kepada perusahaan. Adapun kekuatan adalah keunikan setiap sumber daya fungsional yang dimiliki perusahaan, sedangkan kelemahan adalah ketidakmampuan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Merumuskan masalah ada 5 langkah. Yang pertama adalah masalah spesifik. Sasaran harus tepat sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan sederhana. Bisa diukur. Sasaran harus bisa diukur dan memiliki satuan unit pengukuran yang jelas. Jadi setiap tahapan pekerjaan mampu ditelusuri dan dapat ditindaklanjuti untuk pemantauan perkembangan sasaran yang dijalankan. Yang ketiga, bisa dicapai. Sasaran harus bisa dicapai dengan tetap melihat batas kemampuan untuk mengerjakan. Keempat, relevan. Sasaran harus saling terkait, baik terhadap sasaran jangka panjang perusahaan maupun terkait antar bagian atau fungsi. Yang kelima, batasan waktu. Sasaran yang dibuat harus memiliki batasan waktu pengerjaan atau pencapaian. Batasan waktu dibuat agar dapat mendorong orang bisa memprioritaskan mana yang harus diselesaikan dahulu dari tugas yang dia kerjakan. Kemudian bab 8 membahas tentang membuat perencanaan. Perencanaan merupakan definisi sebagai kegiatan terkoordinasi berbentuk suatu rangkaian persiapan dan tahapan tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran, termasuk di dalamnya kegiatan menetapkan, merumuskan, dan mengatur pendayagunaan orang, uang, material, bahan, mesin, peralatan, energi, metode, dan waktu secara efisien dan efektif. Perencanaan harus dibuat secara sistematis yang rasional, bukan hanya mengandalkan intuisi dan firasat, sehingga output dari perencanaan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Tanpa perencanaan, kita tidak akan punya gambaran yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga tidak dapat mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita akan dapat mengetahui bagaimana mengantisipasinya, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikelola, dikendalikan, diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki. Perencanaan perlu disusun dari kegiatan besar dan kegiatan yang lebih kecil, agar dapat dipilah mana yang dikerjakan oleh supervise dan mana yang dikerjakan oleh staff dengan pengawasan penuh dari supervise. Ada beberapa aktivitas yang terkait dengan fungsi perencanaan. Yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk memberikan kejelasan bagi yang mengerjakan. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan untuk memudahkan pengaturan kompetensi jabatan yang mengarahkan seseorang dapat memiliki keahlian tertentu. Yang kelima, membagikan penugasan, alokasi pengerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerja. Yang keempat, mengorganisir, mengatur, dan mengaitkan satu sama lain
baik antar individu atau antar fungsi agar berjalan secara harmonis. Yang terakhir, yang kelima, integrasi pekerjaan, mengatur keseimbangan pekerjaan antar pekerja, unit maupun fungsi agar bekerja dengan mengalir seimbang dan lancar. Perlu dipahami dengan baik oleh setiap manajer bahwa cara-cara yang sudah terbukti efektif dan efisien saat ini belum tentu berlaku di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan tidak boleh dibuat dalam satu waktu, namun perlu adanya tinjauan secara berkala supaya tetap relevan dan mampu menjawab perubahan. Bab 9 membahas tentang melakukan eksekusi. Di buku ini ada 8 eksekusi seorang manajer yang dapat dijabarkan. Yang pertama, membuat penugasan. Yang kedua, memberikan pengarahan. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut. Yang keempat, memberikan umpan balik positif. Yang kelima, memberikan umpan balik korektif. Keenam, memberikan bantuan. Yang ketujuh, pemecahan masalah. Yang delapan, membuat laporan. Membuat penugasan adalah mendelegasikan tugas kepada staf untuk pengerjaan agar lebih cepat dan memberikan kepercayaan secara penuh akan tugas yang didelegasikan. Yang kedua adalah memberikan pengarahan seyogyanya dengan penugasan yang diberikan. Kita juga harus memberikan pengarahan yang jelas bagaimana cara yang baik dan benar dalam melakukan tugas atau pekerjaan tersebut dengan menerangkan metode dan prosesnya. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan diidentifikasi kemungkinan penyimpangan terjadi, sehingga dapat berfungsi juga sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Yang keempat, memberikan umpan balik positif. Umpan balik positif di sini adalah berupa ujian terhadap staf yang menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan arahan sesuai dengan yang diberikan. Yang kelima, memberikan umpan balik korektif. Ini bentuknya adalah mengkoreksi apa hasil kerja apabila ada sudah terindikasi penyimpangan. Yang keenam, memberikan bantuan. Bantuan di sini hanya bantuan dalam proses menjelaskan tugasnya sudah sesuai atau belum, tidak mengambil alih tugasnya. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah membantu mengidentifikasi pokok masalah dan pemecahkan masalah secara leveling sehingga permasalahan dapat selesai dengan tuntas. Yang terakhir, yang kedelapan, membuat laporan. Membuat laporan hasil yang dicapai secara jelas dan jujur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan buat membuat laporan yang teratur tanpa perlu diminta. Bab 10, melakukan tinjauan. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi bagaimana rencana kerja dijalankan, termasuk di dalamnya memantau pencapaian sasaran dengan cara mengukur kemajuan setiap tahap dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan apabila ada penyimpangan selama perjalanan menuju sasaran yang ditentukan. Tinjauan dilakukan berdasarkan analisa data dan fakta, bukan asumsi, sehingga kita dapat menilai secara objektif dan dapat memahami suatu keadaan lebih mendalam dari berbagai sudut. Saat melakukan peninjauan harus ada evaluasi dan koreksi atau kekeliruan yang akan terjadi. Setiap peninjauan juga dibutuhkan penyelesaian masalah apabila terjadi hal-hal yang menghambat tercapainya sasaran. Rapat yang efektif adalah rapat yang bertujuan, yang punya tujuan dan tujuannya sudah ditetapkan, membatasi peserta, menetapkan waktu, mulai dan akhiri rapat tepat waktu, susun dengan jelas isi rapatnya, berpegang teguh pada agenda, adanya turbulensi, menetapkan daftar tindakan, menetapkan penanggung jawab pelaksana, evaluasi pelaksanaan rapat, menetapkan aturan main. Aturan main yang dimaksud adalah sebagai apabila peserta tidak boleh memberi alasan yang dibuat untuk mencari kebenaran, seperti itu. Bab 11, delegasi yang efektif. Perlu dipahami bahwa meskipun tugas kita telah didelegasikan, namun akuntabilitasnya tidak disertakan, alias tetap berada di tangan kita. Yang berpindah hanya tanggung jawabnya saja. Persiapan laporan disiapkan oleh staf, namun ketepatan waktu penyelesaian tetap berada di tangan manajer yang bersangkutan. Keengganan supervise
Mendelegasikan tugas biasanya terjadi karena faktor kepercayaan dan faktor ketakutan, khawatir akan orang lain yang tidak mampu menyelesaikan tepat waktu atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Manajer yang gagal adalah manajer yang sering mengeluh kekurangan waktu, manajer yang datang paling awal dan pulang paling akhir, mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Bab ke-12, pembagian tanggung jawab. Metode pemetaan peranan dan tanggung jawab menggunakan RACI. R, responsible. Responsible sendiri adalah individu yang melaksanakan tugasan tertentu, ia berkewajiban atas tindakan dan implementasi dari tugas tersebut. Tanggung jawab atas kewajiban ini ditentukan oleh individu yang memberi tugas. Yang memberi tugas adalah accountable, individu yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan pencapaian sasaran dalam jabatan accountable. Ia memiliki hak penuh atas keputusan yang diambil. Yang berikutnya adalah consulted atau konsultasi, individu atau kelompok yang harus diajak konsultasi sebelum keputusan atau tindakan diambil. Yang terakhir, informed, seseorang yang harus diberitahu bila mana keputusan atau tindakan sudah diambil. Bab 13, melakukan tindak lanjut. Aktivitas pengecekan atau pemantauan untuk memastikan kegiatan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan rencana, sehingga pekerjaan atau tugas dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tindak lanjut harus dilakukan secara terjadwal, konsisten, dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan sebagai tindakan perbaikan yang dapat dilakukan sesegera mungkin apabila telah terjadi penyimpangan. Melakukan tindak lanjut merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh supervisor. Bab terakhir, bab 14 adalah sistem kontrol. Prinsip dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus mengevaluasi hasilnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki atau dikoreksi sedini mungkin. Peran manajer adalah memastikan semua pelaksana memiliki kecakapan atau kemampuan yang memungkinkan seseorang melakukan dengan baik suatu tugas atau berbagai aktivitas dalam suatu pekerjaan perusahaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Ada 4 langkah efektif. Yang pertama adalah menetapkan standar kerja, mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja, mengkoreksi, dan perbaikan kinerja. Ada juga sistem kontrol untuk memberi sinyal setiap ada kesalahan atau penyimpangan. Sistem kontrol yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, point of control, titik penting yang perlu dimonitor saat kegiatan berlangsung. Self control, pengawasan internal. Personal control, pengawasan yang dikembangkan melalui kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam pembagian kewenangan. Tersebut bab 7 sampai bab 14 yang sudah saya rangkum dalam satu video ini. Terima kasih atas atensinya dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.